Kita kembali berbincang bersama Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Melky Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi Golkar. Saya ke Pak Said dulu. Apa iya memang merasa sudah dilibatkan dengan maksimal dalam penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Pertama, ketika draft RUU Cipta Kerja tersebut masih berbentuk draft sebelum diserahkan DPR, hanya sosialisasi. Oke. Dan sosialisasi itu nggak memberikan apapun kesempatan pada kaum buruh untuk memberikan masukan. Kemudian bahkan ada pencatutan nama KSPI dan KASBI. Yang kedua, kami diundang oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kemenko Perekonomian memasuk di tim teknis. Tapi ketika saya hadir waktu itu bertanya, apakah ada output dari diskusi ini dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah, dalam hal ini pada Bapak Presiden Joko Widodo. Pemerintah menjawab tidak ada, hanya bicara-bicara saja dan mendengarkan masukan. Maka kami keluar walk out dan tidak terlibat di tim teknis. Kalau ada sebagian serikat buruh yang ikut, faktanya tanya aja. Kan di media-media online mereka berteriak, kok usulan-usulan pandangan kami nggak dimasukkan. Jadi hanya ngomong-ngomong aja. Kemudian kami bertemu dengan wakil pimpinan DPR, pimpinan Panja Balek, dibentuklah atas usulan wakil Ketua DPR, tim Perumus yang tadi Bang Melky ceritakan. Ketika tim Perumus, dua hal yang kami minta kepada DPR untuk diperjuangkan. Satu, klaster ketenaga kerjaan keluarkan di dalam RUU Cipta Kerja. Karena nggak mungkin undang-undang investasi digabungkan dengan undang-undang perlindungan tentang pekerja. Seluruh dunia nggak ada. Saya kebetulan menjadi pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Badan ILO, saya pengurus pusat di kantor Jeneva. Nggak ada saya temukan undang-undang investasi gabung dengan undang-undang perlindungan kerja. Itu yang kita minta dikeluarkan, klaster ketenaga kerjaan. Atau undang-undang nomor 13 tahun 2003 existing itu jangan dikurangi. Karena itu limited protection floor, perlindungan dasar minimal. Sedangkan yang belum diatur, misal seperti industri startup, UMKM tadi yang disebut, ataupun meningkatkan produktivitas melalui training and education, kita setuju. Mari kita diskusikan di Omnibus Law. Apa lajur pada poin keempat kesepakatan kami, setiap masukan dari serikat buruh akan dimasukkan pada DIM, daftar integrasi masalah masing-masing fraksi. Kami punya dokumen otentik. 7 fraksi sesuai Undang-Undang nomor 13 2003, 2 fraksi, Golkar dan PKB setengah hati. Nah, kami apresiasi. Kemudian dimulailah pembahasan dengan pemerintah. Apa lajur, apa daya, DIM itu nggak dipakai semua. Kejar tayang, diskusinya sembunyi-sembunyi dari satu hotel ke hotel lain. Live streaming itu hanya tontonan sinetron. Karena ketok palunya itu dijeda. Dan tidak dijeda istirahat, di rapat, tidak dimasukkan live streaming. Nah, terjadilah kami mendapatkan 10 isu yang merugikan kaum buruh dan menurut kami mayoritas Bang Melky DPR mengkhianati buruh dan rakyat kecil. 10 isu itu nanti kalau dikasih kesempatan saya akan jelaskan. Baik, Pak Melky, dianggap pembahasannya diam-diam, dimnya tidak diperhitungkan dan dianggap kejar tayang dan hanya sosialisasi, bukan diskusi yang ada output untuk pembahasan RUU ini. Ya, tentu pendapat dari Bang Said Iqbal, dari siapa saja itu tentu itu bagi kami adalah perspektif ya. Karena dari awal saya ingat betul itu Bang Said ke Komisi 9 kami terima. Bang Said waktu itu demo juga saya menemani Pak Dasko kami terima. Kemudian juga teman saya Pak Andi Gani juga datang memimpin demonstrasi juga. Bahkan kami ke depan naik di mobil komando juga kami terima. Kita diskusi, kita membahas. Jadi kami tidak pernah sama sekali itu menutup pintu ruang diskusi. Dan waktu itu kan juga pimpinan DPR, pimpinan Balek, kami Komisi 9, memberikan komitmen kepada pimpinan serikat buruh bahwa kita duduk bersama, kita bahas tentang hal ini. Saya ambil contoh ya, teman-teman yang misalnya menekuni isu otonomi daerah. Mereka itu kalau lihat bahasa mereka yang berkembang itu mereka merasa senang karena bisa meyakinkan DPR RI bahwa isu tentang hubungan pusat dan daerah itu
itu tetap kemudian dalam nuansa undang-undang otonomi daerah yang mereka sudah pernah sitir gitu. Dan itu mereka diskusi panjang meyakinkan DPR, meyakinkan pemerintah, semua itu diterima. Nah kami juga sebenarnya dari awal juga ingin mengajak para teman-teman pimpinan serikat buruh untuk juga melakukan suasana semacam ini, diskusi duduk bersama. Kami ingat betul cerita dari para tokoh-tokoh. Saya ini kan Pak Melki, Pak Melki, yang saya persoalkan adalah bahwa DPR itu hanya memenuhi prosedur aja, sama kayak pemerintah. Undang, ajak bicara, terima, catat. Hasilnya Bang, yang dibutuhkan rakyat, yang dibutuhkan buruh itu hasil. Nah, khusus misal kayak tadi disinggung otonomi daerah, itu kan baik hasilnya, maka direspon baik oleh rakyat. Tapi hasil tentang isu ketenaga kerjaan sangat buruk, downgrade gitu loh. Bagaimana outsourcing bisa seumur hidup disetujui, karyawan kontrak seumur hidup disetujui, UMSK pabrik baju dengan pabrik privat upahnya sama, UMSK dihilangkan disetujui, UMP ada tapi UMK disyaratkan. Apa maksud UMK disyaratkan? Cuti haid dan cuti melahirkan memang masih tetap ada, tapi upahnya dipotong. Buruh akan lebih memilih tidak dipotong upah. Itu yang dimaksud buruh, kami kehilangan hak cuti haid dan cuti melahirkan. Konvensi ILO Maternity Protection itu menjelaskan kenapa harus dikasih cuti haid, kenapa dikasih cuti melahirkan, menjaga alat reproduksi wanita, buruh perempuan, agar generasi bangsa tidak terganggu akibat reproduksi yang harus istirahat. Nah karena upahnya dipotong, maka buruh nggak akan ambil itu cuti haid. Dipaksa oleh sistem, dipaksa oleh konstitusi. Undang-undang yang lama, upahnya tidak dipotong. Karena itu dalam konvensi ILO jelas. Sekali lagi saya ingin katakan Bang Melki dengan segala hormat. Memang ada beberapa pribadi-pribadi anggota DPR, Panja Balek yang fight di beberapa fraksi. Ya kami terima kasih, ya kritis. Tapi kan sikap DPR yang kami persoalkan. Secara lembaga, mendengarkan ini jangan hanya prosedural, tapi substansi. Kira-kira demikian. Oke, jadi dianggapnya mendengarkannya hanya prosedural saja Pak Melki. Misalnya gini, contoh ya. Jadi kan memang namanya dalam proses politik itu, pembicaraan yang namanya take and give itu kan pasti terjadi. Nah tadi kalau Bang Said kan bicara dari sisi yang memang menurut Bang Said kira-kira seperti tadi dianggap merugikan. Tapi misalnya juga ya terkait dengan dalam undang-undang ini kan misalnya ditambah lagi ada jaminan kehilangan pekerjaan. Itu hal positif. Ketika orang kehilangan pekerjaan itu, dia memperoleh uang tunai, dia mendapatkan peningkatan keterampilan, dan dia diberikan akses terhadap pekerjaan baru. Ini satu hal yang sebenarnya ini terkait dengan apa yang lagi dikerjakan oleh pemerintahan Pak Jokowi dalam era pandemi ini. Sebagai contoh juga misalnya, kalau tadi Bang saya bicara pada sisi yang lainnya, saya bicara sisi yang lain lagi nih. Bahwa orang itu ketika dia menjadi karyawan tetap juga itu, sekarang dia dapat jaminan bahwa ada kompensasi saat kontrak berakhir. Yang dulu tidak ada, sekarang ini ada. Nah, jadi kalau kita lihat secara utuh memang yang tadi saya bilang itu bahwa proses politik itu bukan cuma di klaster tenaga kerja. Semua klaster mengalami yang sama. Ada yang memang oleh para pihak itu dianggap itu memenuhi. Tapi ada juga yang tidak. Supaya clear saya salah. Nih, JKV Bang, apa maksud dalam cara berpikir pemerintah? JKP, jaminan kelangsungan pekerjaan itu ada dua. Yang di Pesangon, yang 6 bulan tuh Bang, dari pemerintah yang akan dibayarkan oleh BPJS Naker. Itu satu. JKP satu lagi adalah untuk karyawan kontrak dan outsourcing. Saya mulai dari JKP karyawan kontrak yang Abang singgung. JKP itu Bang, dalam klausul pasal adalah buruh yang bekerja minimal kontrak 1 tahun. Saya gampang Bang, kalau pengusaha untuk nggak bayar JKP, yaitu kontrak aja 3 bulan pecat, panggil lagi kontrak 6 bulan pecat, panggil lagi kontrak 3 bulan pecat. Dengan demikian saya tidak akan mendapatkan JKP. Yang kedua, JKP yang dimaksud oleh pemerintah, siapa yang bayar iuran? JKP ini beda dengan unemployment insurance, standar internasional, asuransi pengangguran. Kalau asuransi pengangguran, orang bekerja, bayar iuran bersama pemerintah dan pengusaha, dia terpecat, kemudian menuju pekerjaan baru dia dikasih jaminan. Kalau JKP, yang bayar iuran siapa? Masa saya kehilangan kontrak, diputus kontrak, saya bayar diri sendiri. Kalau undang-undang yang lama, Bang, dibatasi waktu kontrak, dan kalau kontraknya dipotong di tengah jalan, misal saya dikontrak 10 bulan, 2 bulan dipotong, nggak diperpanjang, 8 bulan dibayar pengusaha. Sekarang siapa yang bayar Bang? Nggak mungkin JKP. Bangkrut itu, BPJS Ketenagakerjaan, termasuk JKP Pesangon, bangkrut.
Saya ambil analogi ya, PBI itu yang bayarkan pemerintah, PBI untuk orang miskin dan tidak mampu. BPJS Kesehatan dibayar oleh APBN. Kan bangkrut, BPJS Kesehatan nggak bisa bayar rumah sakit. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan? Naikin iuran, Bang. Jadi ini dibuat norma yang Abang bilang JKP untuk tidak bisa dijalankan. Baik, itu yang pandangan kami. Baik Pak Said, saya tanyakan ke Pak Melki, iya interpretasinya seperti itu sehingga ada kekhawatiran dari pihak buruh terhadap poin-poin tadi, Pak Melki? Kan kalau sudah itu disepakati dalam undang-undang dan kemudian itu sudah diatur, kan itu sudah menjadi bagian dari persiapan pemerintah untuk melaksanakan. Sudah dihitung bersama DPR RI. Kayak tadi kita bicara PBI saja. Ini karena Bang Said tadi masuk ke urusan tadi BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan itu kita itu menanggung setahun, baik itu oleh APBN melalui PBI pusat maupun APBD tingkat 1 tingkat 2 itu kurang lebih 134 juta orang dibayar setahun penuh, nggak bangkrut tuh BPJS, uang sudah dipersiapkan sudah ada, bahkan kami perkirakan tahun ini Bang Said itu BPJS Kesehatan tuh ada surplus, itu surplus dia bukan rugi. Nah sama juga dengan BPJS Tenaga Kerja, tentu juga ini sudah dihitung bahwa memang kalau pemerintah juga masuk melalui pemberian JKP ini, tentu juga memang anggarannya memang sudah dipersiapkan. Bahwa nanti itu ada dari iuran buruh atau dari pengusaha, kan juga ada pemerintah di situ juga. Jadi sekali lagi, Bang, nggak mungkin Bang. Bukan kalau BPJS Kesehatan, maaf Bang. Sebentar Pak Said. BPJS Kesehatan itu cuma Rp25.000 Bang, Rp25.000 per orang. Kalau orang misalkan saya ambil Bang ya, misal 6 bulan, makanya kita diskusi biar Abang paham secara ketenaga kerjaan. Dan masyarakat Indonesia melalui Kompas TV biar paham. Bisa dipersingkat dulu, biar poinnya bisa ditangkap dengan lebih singkat lagi, silakan. Rata-rata upah buruh Indonesia ya, rata-rata upah buruh Indonesia 2,5 juta Bang. 2,5 juta kalikan aja 6 bulan. Ini misal kayak COVID-19, resesi ekonomi. Katakan terjadi PHK 3 juta orang. 2,5 juta orang kali 6 bulan kali 3 juta orang yang COVID-19 kemudian terjadi PHK atau resesi, maka akan terjadi berapa triliun Bang. Dan turnovernya berapa orang. Oke, Pak Said, silakan Pak Melki. Jadi beda Pak dengan PBI. Anggaran BPJS Tenaga Kerja itu kan dia kurang lebih hampir mendekati 500 triliun kemarin ya. Kemudian pasti akan mengalami pengurangan terus nih karena orang kan kemudian diputus mengalami PHK ya. Kami kan sudah rapat juga sama BPJS Tenaga Kerja. Memang hitung-hitungannya juga mereka juga punya uang yang memang dipersiapkan untuk ini. Jadi menurut saya begini Bang, kalau soal hitung-hitungan angka kita bisa berhitung. Kami kan juga rapat sama mereka, kami tahu hitung-hitungan angkanya. Baik, terakhir Pak Said, jadi langkah berikutnya karena ini undang-undang sudah disahkan, tinggal tunggu diundangkan, yang berikutnya langkahnya adalah uji materi, sudah disiapkan ke Mahkamah Konstitusi. Tentu kami akan menyelesaikan dulu mogok nasional sampai besok, tertib, damai, dan sekali lagi kami mengimbau, jangan anarkis, ikuti aturan dan arahan aparat keamanan supaya tidak terjadi anarkis. Yang kedua, buruh itu beda, ini urusan perut. Dia nggak mau upah murah, nggak mau dikontrak seumur hidup, nggak mau outsourcing seumur hidup, cuti haid, cuti melahirkannya dipotong upah, dia akan melawan terus. Aksinya akan dilanjutkan terus, tapi kami akan rapat sesuai konstitusi. Dan yang ketiga, bisa saja kami mengambil langkah hukum, judicial review, gugatan uji formil, yang cacat hukum menurut kami, dan gugatan uji material. Dan International Solidarity, saya sudah dengar dari Konfederasi Serikat Buruh Dunia, mereka sudah mengirim surat protes ke seluruh kedubes Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dan mungkin ada protes-protes aksi kecil-kecilan. Dan kami akan membawa ke dalam sidang ILO, karena ini berbahaya buat demokrasi di Indonesia yang tidak melibatkan partisipasi publik dan hasilnya merugikan kaum pekerja dan masyarakat kecil. Aksi diharapkan berlangsung dengan baik dan juga kita nantikan uji materi. Saya kira kami perlu mengimbau juga bahwa seperti tadi sudah Bang Said sampaikan, silakan menyimpan aspirasi, ekspresinya dengan baik, dengan damai. Kemudian juga kita mengikuti berbagai langkah-langkah yang memang dipersiapkan. Dan tentu, sekali lagi kami berharap agar semuanya bisa duduk bicara dan mencoba berbicara dari ruang-ruang demokrasi yang ada ini untuk kita gunakan dengan baik dan benar. Langkah yang dilakukan harus sesuai dengan konstitusi. Terima kasih Pak Melki, terima kasih Pak Said atas waktunya untuk Kompas Petang kali ini. Selamat sore. Selamat sore Bang Said.